lagi bersama saya di channel Komeng Aja. Kali ini kita bersama rekan saya yang bernama Miftah. Halo. Untuk kesibukan kali ini ya mungkin bisa diceritakan dengan efek-efek corona, apakah itu mengganggu kesibukan seorang Miftah? Ya, kesibukan di rumah gitu ya. Sebenarnya tuh saya tuh WFA. WFA itu work from home ya, alias kerja di rumah. Ya, kerjanya tuh ya online gitu. Selebihnya ya rebahan. Selebihnya rebahan. Nah, saya dengar juga bikin komik gitu. Ya. Nah, awal mulanya itu gimana gitu? Awal mula bikin komik tuh, jadi pas waktu SD kan di TV ada Naruto ya, ada Naruto. Wah, Naruto tuh bener. Saya suka tuh Naruto tuh di SD tuh sampai nonton sampai lawan Sasuke tuh yang terakhir di lomba kematian. Nah, pas MTS kelas 2 berarti kelas 8 ya. Nah, saya tuh kepikiran, wah, gimana nih kalau bikin komik? Tapi saya tuh belum tahu tuh tempatnya tuh. Belum tahu tempat uploadnya di mana. Nah, dengar-dengar ada di TV ada iklan yang bernama Webtoon. Katanya tuh bisa upload di sana dan bisa ada peluang untuk dikontrak. Nah, karena itu saya ingin upload di Webtoon, tapi karena keterbatasan kemampuan ya, jadi saya tuh ingin mengajak kerjasama orang lain. Waktu MTS tuh saya tuh kerjasama sama Ilman dan Hilmi. Oh iya, teman-teman kita juga ya. Iya. Oke. Tapi pas MTS kan sibuk pramuka kan kita kan. Iya, sibuk pramuka banget. Oke. Anak pramuka. Dulunya bisa dikatakan bahwa kita ini pejuang kokonut deh ya. Anak-anak pramuka banget, bener. Ingat waktu pertama itu kenal dengan Ilman dengan skillnya yang menggambarnya yang keren mungkin gitu ya. Sampai dia kan yang selalu menjadi apa namanya itu perlombaan kalau seandainya ada kita menggambar kayak gitu-gitu. Oh, jadi benar-benar satu frekuensi mungkin ya ditemukan. Nah, terus kelanjutan dari situ. Nah, karena kan sibuk dengan pramuka, jadi komik yang pertama tuh gak keurus. Gak keurus. Oke. Karena gini ya teman-teman, karena benar-benar kita itu waktu segitu itu se-MTS ya, sekolah SMP gitu. Kita itu satu organisasi ya. Satu organisasi di pramuka. Nah, di pramuka itu benar-benar kami dididik, dipres apa segala macam itu dengan didikan yang benar-benar super ketat, super disiplin. Sampai-sampai waktu pulang kami pun kepepet gitu loh. Kesita banget gitu. Kayak belum zamannya full day school waktu itu ya. Iya, belum zaman. Ya, belum zamannya waktu full day school, tapi kita udah full day school gitu. Tapi jujur di situ kita menikmati banget ya. Karena ada sisi kekeluargaannya, karena di situ kita kebangun chemistry-nya apalah segala macam gitu. Jadi kita ngejalaninnya kayak ringan-ringan banget gitu, gak ada kayak keluh kesah kayak sekarang gitu. Nah, jadi buat kalian pejuang kokonut, saya juga pernah merasakan. Nah, terus berarti Mip kesibukan sekarang itu enggak corona itu tidak mempengaruhi kesibukan Mip yang dulu-dulu. Iya, enggak. Justru karena sekarang tuh lebih diuntungkan. Lebih diuntungkannya tuh karena sekarang itu kan karena corona kerja di luar itu kan dibatasi, berarti kan online. Nah, sedangkan kerjaan saya tuh cocok banget yang suka online gitu. Nah, sekarang itu malah mendapatkan hasil yang baik, alhamdulillah dong. Berarti corona bukan memutus rantai ekonomi ya. Ada juga ekonomi yang justru semakin naik. Nah, contohnya kayak rating di YouTube semenjak ada corona itu meningkat sangat drastis gitu. Ya mungkin karena kebosanan people atau manusia ketika corona itu ya akhirnya larinya ke YouTube gitu, ataupun ke media-media yang sekiranya ada di HP. Jadi semodelan kayak nonton mungkin nonton di YouTube, di apalah segala macam gitu. Nah, berarti untuk Miftah sendiri corona itu tidak memperbatas atau kayak memutus gitu
mutus rezeki. Mutus rezeki bukan ya berarti. Iya. Nah, jadi buat kalian, jadi untuk intinya sekreatif mungkin lah, ketika kalian tidak bisa usaha di bidang A ya jangan pernah kayak menyerah Nah, gitu loh. gitu. Terus mencoba nyari ke bidang B, ke bidang C. Nah, Mip, Iya, sekalian cerita-cerita kita flashback zaman iya. dulu Iya. waktu satu sekolah, eh yang sekiranya dapat dibagikan ke penonton-penonton semua di sini, apa ya kira-kiranya? Apa ya? Pas zaman-zaman dulu yang bisa dibagikan. Ya mungkin kayak perjuangan kita gitu loh ya, yang sekiranya berjuang tuh ya benar-benar berjuang gitu, nggak pernah kayak ngeharapin uang balesan apa segala macam gitu. Jadi benar-benar dinikmati, dijalani, walaupun seandainya itu perih, pahit, manis, ya kita lewati bareng-bareng gitu. Nah, gini-gini juga saya pernah menjadi mantan, bukan mantan sih sebetulnya. Apa? Ya bener mantan ya, mantan Iya. wakil ketua OSIS. Nah, mungkin Jadi pernah jadi babu ya. Dari sekolah. ya, sekolah itu tuh bener-bener babu ya waktu dulu, bener-bener kayak kerja untuk sekolah, bahkan sampai pelajaran-pelajaran pun banyak kami tinggalkan gitu ya, karena ya itu untuk mengabdi sekolah gitu. Benar. Apalagi ya, mungkin dari situ itu Mita melanjutin kemana tuh setelah kita lulus dari SMP itu melanjutin ke. Oh iya ya. Jadi setelah lulus dari Nah dari situ boy, gue gak pernah lihat Miftah lagi. Tiba-tiba yang dulu badannya kecil sekarang sampai bongsor kayak gini. saya juga gak tahu bisa gitu. Kenapa tuh, awal mulanya kenapa tuh? Jadi kan setelah lulus dari Ya. MTS tuh kan. Nah, saya tuh masantren ke Sukabumi ya. Pesantren. Nah, pas masantren di Sukabumi itu saya tuh betah. betah. Wah, sangat nikmat, nyaman pokoknya. Biasanya kan kalau awal masuk ke Nah, biasanya ntar dulu, maaf nih saya Ya, potong. oke. Biasanya kalau cowok-cowok betah itu kalau ada cewek. Nah, biasanya tuh mata-mata julid lagi itu di situ gitu. Jangan percaya. Nah, berarti Mas Antren tuh di situ. Ya, pesantren. Terus Dari segi ngaji gitu ya, wah enak pokoknya. Hanya saja kendalanya itu bayar SPP. bayar SPP dikendalai. Jadi sebulan tuh masih ingat tuh. Jadi sebulan tuh harus bayar 635.000 rupiah. 600 tuh. Jadi saya tuh hanya kuat 1 tahun. Belum lagi kan kalau pesantren tuh bekal untuk sebulan. Kalau lagi kan ada acara apa gitu. Bisa Suka ada impak-impak gitu ya. Iya. Jadi sebulan tuh bisa ngeluarin 1 juta lebih gitu kan. Pas semester 2 tuh saya inget tuh. Semester 2 tuh saya tuh nunggak selama 6 bulan tuh. Jadi nunggak 6 bulan aja udah nunggak sebesar 6.800.000 lebih. 6 juta. Terus itu harus dibayar apa gimana? Ya harus bayar. Jadi pas sebelum libur semester tuh ya. Jadi pas ngaji itu Ustadz tuh bilang gini, siapa yang di sini ada yang nunggak lebih dari 3 bulan ya? Angkat tangan gitu ya, sambil nada tinggi tuh, angkat tangan ya, saya angkat tangan. Ya pokoknya tuh kalian harus lunasi gitu ya. Jadi jangan sampai yang nunggak lalu diceritakan tuh ada yang udah lulus 6 tahun ya. Utangnya tuh ya ada 10 juta lebih utangnya tuh. Belum dibayar sampai sekarang gitu. Wah, jadi saya takutnya tuh ditagih-tagih mulu tuh. Ditagih terus gitu. Kalau nggak kebayar di dunia kan namanya utang bakalan tagih di akhirat. Iya. Kelanjutan itu. Nah, ya kan saya tuh apa kasihan sama orang tua gitu. Jadi saya tuh bilang ke orang tua, ya udah pindah aja lah. Memang kenapa pindah gitu ya? Kan kalau betah ya lah jalanin aja, nanti uang kan ada. Memang sih orang tua kan suka selalu ngedukung gitu, ini itunya selalu ngusahain apa untuk anaknya pokoknya apapun gitu. Tapi kan ya gimana ya, takutnya tuh ya kita juga kayak ngerasa anak gitu, kayak ya gimana daripada ngebebanin orang tua, lebih baik ya udah gitu, gak apa-apa di sekolah lain gitu. Iya. Nggak perlu memaksakan harus di situ. Nah, jadi itu saya pindah ke pas kelas 2 SMK tuh pindah ke Cirebon, Ciwaringin. Ciwaringin. Ya Ciwaringin, pindah ke sana.
Waringin. hanya sekolahnya Itu di saja. Man 2 Cirebon apa di mana? SMK-nya. Oh, SMK-nya. Jadi SMK-nya. Jadi kalau SMK tuh gak boleh ke aliyah atau SMA. Oh, Jadi iya iya iya, kalau benar-benar. ke aliyah atau SMA tuh jadi diulang lagi. Diulang lagi ya, Nah. sama kayak teman saya waktu ada saya kan sekolah di penerbangan kan. Nah. Banyak yang keluar tuh karena nggak betah di itunya segala macamnya. Jadi banyak yang keluar, problematika mungkin kayak pribadinya sendiri belum kuat ngejalanin ini itunya, akhirnya dia memutuskan untuk keluar gitu. Setelah keluar dia bingung gitu. Sebenarnya basic saya tuh mungkin ngerasanya bukan di sini loh. Basic saya mungkin di IPA IPS kayak gitu. Jadi akhirnya dia mutusin untuk masuk SMA, ternyata harus diulang gitu. Padahal waktu itu ingat dia itu udah masuk kelas 2. Nah, bareng kelas 2 SMK bareng sama saya, tapi dia akhirnya milih cabut gitu. Jadi berarti ngelanjutin di SMK itu. Berarti yang sekolah dulu itu pesantren sekalian sekolah. Nah, jadwalis itu berarti padat banget tuh. Padat banget. Jadi hanya istirahat tuh jam 10 malam tuh beresnya tuh. Jadi pas kegiatan di sana tuh kan sudah subuh tuh ngaji sampai jam 7. Jam 7 tuh persiapan kayak mandi atau makan. Nah, nanti berangkat sekolahnya tuh jam 8. Jadi di sana tuh sekolah tuh mulai jam 8. Nah, jam 8 sekolah sampai zuhur, sudah salat zuhur, nanti tuh ngaji lagi sampai jam 1. Nah, terus setelah ngaji sampai jam 1 lanjut lagi sekolah sampai asar. Setelah salat asar nanti ngaji sampai maghrib. Nah, maghrib sampai isya itu kayak zikir gitu lah, zikir. Setelah sholat isya ngaji sampai jam 10 lagi, sampai jam 10 malam. Emang saya juga pernah ngerasain ya pesantren gitu, walaupun saya nggak terlalu gimana gitu betah atau enggaknya, saya mah jujur untuk pesantren gitu otak saya nggak mampu gitu. Harus bisa ngejalanin di dua sisi yang berbeda, contoh kayak sekolah dengan ilmu dunianya dan agama dengan ilmu akhiratnya. Jadi otak saya tidak bisa balance sekuat itu. Jadi ketika ada tekanan porsiran kayak habis ini, nah kayak itu saya tuh kayak mudah stres lah, mudah kayak cepat ngeluh gimana gini gitu. Jadi benar-benar kayak ngerasa terbebani. Pokoknya ketika saya mesantren, otak saya itu tidak pernah nyampe. Pasti ada satu pihak yang digugurkan, Sam. Kalau tidak pihak pesantrennya, bukan pihak pesantren, jadi ketika saya di pesantren atau sebaliknya gitu, sekolahnya yang nggak bener gitu. Nah, pasti aja waktu kelas 1 MTS kan dulu saya pernah sekolah sambil mondok gitu. Nah, di sekolahnya saya baik gitu, tapi gobloknya saya di pesantren gitu. Nah, jadi benar-benar saya emang nggak bisa balance gitu, dua gitu. Nah, keulang lagi di kelas 1 SMK. Nah, di kelas 1 SMK saya itu tuh sekolah sambil mondok lagi. Dan di situ di sekolahnya yang goblok. Bener-bener otak saya nggak bisa di dua itu gitu, dua dunia dan akhirat itu dijalani kayak gitu, digeluti dua-duanya. Jujur saya mah nggak bisa gitu, karena waktu kelas 1 saya inget tuh saya dimarahin, Pak. Saya dimarahin sama ibu saya tuh. Gimana? Tahu kan Bapak sendiri kalau saya SMP gitu, hitnya saya dengan prestasinya apalah segala macam itu di SMK nggak ada, Pak. Saya bener-bener jadi anak goblok. Saya bener-bener jadi anak nakal. Contohnya ibarat kayak beda banget 180 derajat itu perbedaannya. Ketika di SMP saya kayak benar-benar mengabdi untuk sekolah, menjadi babu lah jadi babu untuk sekolah, mengabdi apapun demi sekolah gitu, karena itu ikhlas. Tapi ketika di dunia SMK itu semua itu berubah, Cok. Asli, semua itu berubah drastis. Kayak yang dulunya saya penurut sama semua guru saya kenal, sisi baik dikenal guru-guru menjadi sisi baik apalah segala macam, itu di SMA berubah. Dimana satu titik saya pernah sekolah cuma 2 kali seminggu itu 2 kali, seriusan. Orang tua saya nggak tahu ya. waktu itu orang tua saya nggak tahu karena saya mikirnya ngaji
habis sholat ngaji itu pun ada waktu istirahat lah kita pakai main senang-senang main game gitu karena kan jujur ya di pondok Iya. saya termasuk kayak pendidikannya modern gitu ada yang menggunakan teknologi gitu Nah. dan sebagainya gitu yang dari situ kayak ada baiknya ada sisi buruknya ya sisi buruk gobloknya saya ya itu gitu malah digunakan untuk ya main game apalah segala macam ketika ada waktu luang itu saya sudah pasti bahkan ketika abis ngaji tuh saya langsung bener-bener ke kamar Ya. ngambil casan ngambil casan dan ngambil HP ya udah balik lagi ke kayak semodel kayak warung kantin gitu Ya. kan ada suka ada kantinnya suka tuh. ada. Nah di kantin itu kan ada wifi tuh jadi ada ya apa namanya di warung itu ada kayak yang nyediain wifi silakan bayar apa tinggal bayar sewa wifi lah. Nah ya setiap hari bang mungkin saya di situ terus itu habis ngaji ke sana sampai bener-bener ya dibilang goblok saya waktu itu bener-bener prestasi saya menurun dari segi ranking saya nggak masuk 10 besar 10 besar masuk di 10 besar tapi semester 2 saya mulai tuh membenahi diri karena muncul dari perasaan pribadi lama-lama bosen ya gini terus ya gitu lama-lama kayak mikir hidup gue kok gini-gini terus gitu makan ngaji main game bahkan gadang sampai pagi goblok bener gue kayak gitu akhirnya dari sisi itulah kayak muncul kayak pribadian yang pingin lebih baik tapi benar-benar belum bisa merubah semuanya belum bisa merubah semuanya tapi perlahan coba benahi dan akhirnya masuk tuh waktu semester 2 alhamdulillah masuk 10 besar pas di ranking 10 itu nah tapi prosesnya panjang banget dari yang tadinya sisi awalnya dikenalnya negatif lah apalah segala macem jadi kesan ke guru-gurunya tuh si ini anaknya gini padahal kita sendiri kan yang menjadi saksi pas MTS loyal ya dia sendiri yang menjadi saksi bahwa saya itu di bahkan di SMK itu saya itu gak pernah loh yang namanya pramuka asli sama memang loh ya. demi apapun itu apa namanya demi mau kabur apapun segala hal dilakuin sampai kayak ngebohongin guru pura-pura sakit sampai apa namanya minggat cabut lewat pinggir kejar-kejar sama kelas itu saya pernah ngalamin gitu benar-benar karena gimana ya saya gue tuh orangnya bukan kayak apa namanya kerbau gitu ketika dia gak mau kerja tapi karena dipaksa akhirnya dia nurut karena dia dicocokin ini itu jadi ya udah mau aja padahal dia nggak mau gitu. Nah gue mah memiliki kayak ini idealis gue di sini loh pramuka itu bukan seperti ini gitu bukan kayak nyiksa ataupun apa caper inilah itu ya beda banget sama kita anjir. Iya bener beda di dunia SMK itu ya mohon maaf ya kalau seandainya kakak-kakak bantara ataupun apalah yang sekarang sedang menjabat di apa SMA SMK-nya karena menurut saya pribadi kalian itu bukan mengabdi untuk sekolah tapi kalian itu untuk mencari sensasi cewek-cewek. Ayo ade di sini ayo jambak ini coba deh bayangin kayak bener-bener mereka itu zaman kakak lebih parah ya pasti aja kayak gitu kalian tuh nggak gimana ya nggak separah angkatan kita gini lah emang apa namanya pramuka itu harus kayak gitu turun temurun itu harus gitu. Saya sih nggak gimana ya nggak relate sama diri sendiri tuh kayak gitu jadi lihatnya di sana tuh kayak kok gini loh kok gitu loh beda banget sama kita yang kayak kita tuh tahu gimana ya setidaknya paham mengerti gitu arti pramuka itu yang sebenarnya itu seperti apa gitu
karena kita pun pernah terjun di dunia itu. lebih kerasa pas MTS ya.